Bunga-bunga nama samba sage bau kirasana nairi angin nairi angin nairi angin saudara jangan tindokku bunga-bunga na masang bawa sawaria. Prof. Kartajayadi atau yang akrab disapa Prof. KJ, seorang anak tukang batu, meraih puncak prestasi dengan terpilihnya sebagai Rektor Universitas Negeri Makassar UNM periode 2024-2028. Beliau dikenal sebagai seorang pemimpin visioner dengan komitmen kuat untuk memajukan pendidikan tinggi khususnya di wilayah Indonesia Timur. Dikenal dengan guru besar antropologi seni Fakultas Seni dan Desain FSD UNM, membuatnya cepat dikenal sebagai seorang akademisi yang berdedikasi. Selama bertahun-tahun, Prof. KJ terlibat dalam berbagai penelitian dan kegiatan akademik yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, UNM terus mengalami berbagai kemajuan, terutama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Seperti apa Universitas Negeri Makassar ke depan? Di UPI Show kali ini kami hadirkan Prof. Kartajayadi melihat kemana arah kepemimpinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Untuk Perubahan Indonesia UPI Show. UPI Show tayang di kanal YouTube UPI Show dan jaringan Kabar Group Indonesia Network. Pemirsa UPI Show, tim UPI Show saat ini berada di Kota Makassar, tepatnya di kampus Universitas Negeri Makassar. Saya bersama dengan Rektor Universitas Negeri Makassar yang baru, Profesor Dr. Kartajayadi, atau yang kerap dipanggil Prof. KJ. Siap. Gimana rasanya jadi seorang rektor? Itu yang penting. Ya, inilah yang sampai saat ini kadang-kadang juga saya tidak menyebut diri sebagai rektor. Tadi kalau ada saya itu selalu kadang saya keliru WR2. Saya tidak pernah bermimpi menjadi rektor. Yang membawa saya ke sini adalah karena harga diri. Saya harus menang dengan cara-cara yang menurut saya harus jadi contoh di masyarakat. Kalau saya tidak jadi rektor, ini bahaya. Ke depan ini bisa terjadi banyak hal yang tidak kondusif untuk demokrasi. Jadi memang Prof ini memang awalnya tidak bercita-cita jadi rektor. Enggak, saya tidak ya? Enggak. Tapi keadaan yang memaksa Prof jadi rektor. Iya, keadaan yang memaksa saya harus jadi rektor. Itu yang perlu Anda tahu semua. Jadi keadaan yang memaksa, tetapi kan begini. Menurut saya seorang pemimpin tidak perlu meminta dirinya untuk menjadi pemimpin. Iya. Tapi biarlah orang yang memahami kita untuk dia katakan itu cocok jadi pemimpin. Oleh karena itu memang saya tidak bisa saya jadi pemimpin ketika harus melalui proses-proses yang harus meminta orang segala macam cara untuk memilih saya. Dan akhirnya Prof terpilih sebagai rektor karena kepercayaan teman-teman. Karena kepercayaan sebagai teman. Jadi pemirsa inilah salah satu rektor di Indonesia yang tidak bercita-cita jadi rektor. Iya, ya, kan begitu kan? Itu juga menarik. Karena orang berpikir jangan sampai Prof KJ itu punya ambisi untuk menjadi orang nomor satu di Universitas Negeri Makassar. Itu terbantahkan. Yang kedua Prof, karena tidak ingin begitu jadi rektor, terus menjadi rektor. Sekarang jadi rektor, bagaimana jadi situasinya? Untungnya saya itu paham dengan struktur kelembagaan UNM. Ya karena sudah sangat lama. Saya pernah ketua jurusan. Oke. Tidak lama saya jadi dekan juga tidak ada jeda langsung 2 periode. Setelah dekan langsung WR2 diminta oleh rektor sebelumnya dan saya selalu punya tanggung jawab terhadap itu. Jadi seluruh panca indera saya kerahkan untuk memotret karena tanggung jawab terhadap kelembagaan. Oleh karena itu meskipun saya tidak bercita-cita jadi rektor, tapi kenyataan memaksa saya untuk jadi rektor, maka alhamdulillah saya banyak untuk itu. Saya mau baru bangun pagi, terus ditanya tentang kondisi UNM, saya bisa jelaskan. Ya, artinya ya itu dia, agak unik ya, tidak bercita jadi rektor, hanya menjadi rektor. Mungkin kan menjadi rektor juga itu kan bukan hal yang gampang. Ya, bukan hal yang gampang. Tentu banyak hal yang harus dilewati dan tentu juga perjuangan
Dan ada mungkin saja nilai-nilai dari seorang Prof. KJ yang kemudian membuat orang harus memilih Prof. KJ. Ya, Nah, pertanyaan saya, apa sih nilai-nilai seorang Prof. KJ di hidupnya yang membuat kemudian orang, oh ini cocok ini jadi rektor kita dan kita harus beri amanah untuk menjadi seorang rektor? ya. Yang pertama, saya selalu berupaya untuk jujur. Berupaya untuk jujur. Dalam interaksi dengan sivitas akademika. Yang kedua, komitmen saya. Saya kalau hari ini saya bilang dua, kalau itu dianggap sebagai sebuah kestabilan emosi untuk menjadi pemimpin, maka itu yang saya lakukan. Nah, yang ketiga, keteladanan. Oke. Tidak bisa dong saya bilang, ini merek ini paling bagus loh, ini merek A terbagus, tiba-tiba saya pergi, saya pakai merek B. Nggak benar itu. Jadi apa yang saya katakan, itu yang saya lakukan. Apa yang dikatakan Prof. KJ, Itu yang saya lakukan. itu yang dilakukan. Iya. Nah, itu juga menarik. Iya. Jadi, Tapi sebenarnya ada tiga. oh ya, Tapi ada tiga. Iya. Jadi yang pertama, ketika ada persoalan, ada hati yang menjawab si persoalan itu. Karena kita adalah pada tataran di mana masyarakat butuh kita, masyarakat kampus ada di hati. Ada di hati, dikirim ke pikiran. Seperti apa menyelesaikan persoalan ini? Setelah dia ada di pikiran, harus dengan tindakan. Ya. Jadi hati, pikiran, tindakan. Kalau itu yang lain, oke. Tidak ada bisa mengalahkan itu. Jadi keselesaian hati, pikiran, dan tindakan. Nah, itu ada apa lagi ilmunya ini? Jadi ya, cocok. Saya pikir cocok. Kita berguru sama Prof. KJ ini. Nah, karena ini lagi pertanyaan yang banyak orang ingin tahu. Kenapa panggilannya Prof. KJ? Ya, ini saya kan sebelumnya ketua forum WR2. Oh, Ya, terus mereka tahu kalau saya dari Sulawesi Selatan. Aneh aja karena mereka menganggap saya orang Sunda. Sehingga untuk memanggil itu KJ. ya, KJ. KJ. Saya bilang bahwa iya, dari Sulsel itu rata-rata orang yang berhuruf K dan J dan K itu orang hebat. Dan kebalikan dari Pak JK. Berarti Pak JK harus, Prof harus ketemu Pak JK. Sudah Sudah sampaikan berapa kali? bahwa akronim namanya itu adalah kebalikan dari JK. Ya, betul. Apa dia bilang Pak JK? Saya sampaikan pernah di sini. Iya. Saya sampaikan, oh ya bagus itu dia bilang. Oh gitu ya, iya. Ya beliau kan termasuk irit di dalam menyampaikan sesuatu. Iya. Jadi tidak terlalu banyak candaan seperti saya, Pak. Tapi ya mudah-mudahan karisma seorang JK itu beralih ke Prof. KJ kan? Iya. Dan itu bisa membawa hal-hal baik ke depan. Betul. Nah, tentu dalam proses ini jadi rektor, kan penyanyi juga ini beliau. saya waktu tadi malam ya kemarin dia menyanyi ya, mungkin bisa menyanyi juga untuk pemirsa Upiso tanpa ada musik. Mungkin bisa Prof, kita menyanyi. Kita menyanyi Prof, kita ada satu lagu andalannya Prof apa? Ya, nggak usah ini terkait dengan kata banyak ibu-ibu. Bunga-bunga nama samba sage bau kirasana nairi angin nairi angin nairi angin saudara jangan tindokku bunga-bunga masang bawah saja. Nah, bagus ini bagus Ya, betul. Makanya kita lihat kemarin sih lagi beredar di sosial media Prof. KJ itu menyanyi bersama istrinya dan rupanya suaranya suara emak. Oh, Makanya kita minta beliau menyanyi di sini. Dan Prof, ini terakhir nih. Ya. Terakhir untuk sesi ini ya, karena saya mungkin akan sering ketemu Prof dan akan wawancara berkali-kali karena Prof KJ ini juga pasti memiliki nilai-nilai hidup yang penting untuk kita tiru, jadi inspirasi buat kita semua. Prof, apa yang Prof ingin sampaikan ke aktivitas akademika Universitas Negeri Makassar, ke keluarga Prof, ke sahabat, ke kolega-kolega Prof di dalam memimpin universitas ini? Karena Prof saya di awal kan mengatakan dia tidak begitu jadi rektor dan sekarang menjadi seorang rektor. Tentu ada hal-hal yang ingin disampaikan ke pemirsa. ya. Siapa kita ke depan ditentukan hari ini. Siapa Anda hari ini menentukan Anda ke depan. Jadi untuk menjadi sesuatu ke depan, tentukan hari ini. Loh,
Meskipun saya tidak tahu apa, tapi saya berbuat maksimal hari itu, dan hari ini saya rupanya bisa menuai semua itu. Ya. Yang kedua, Ya. ini untuk segenap masyarakat. Jangan pernah melenting tinggi sebelum mencapai dasar. Orang yang hebat adalah orang yang pernah melenting dasar, kemudian lentingannya itu yang diukur. Oh, iya. Jadi tidak boleh dilempar begitu saja tanpa lentingan ke dasar. Nah, iya. Karena dia paham struktur, dia tidak gampang jatuh, terpeleset karena sudah paham dia akan runtuh. Pernah di bawah. Harus pernah dibawa. Iya. Pemimpin yang tidak pernah dibawa tidak akan pernah empati, tidak pernah ada rasa merasakan bagaimana penderitaan orang di bawahnya. Oh, saya lengkap, Pak. Ya, makanya menarik. Makanya Ya. sepertinya kita harus kita harus membuat rekaman perjalanan hidupnya Prof. KJ ini dari kecil sampai sekarang. Tapi itu nanti, Ya, Prof. iya. Setelah kita datang lagi ke Makassar, ketemu Prof. dan Prof. mau bercerita tentang perjalanan hidupnya. Dan sekali lagi, Prof, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ya. Semoga Prof selalu sehat. Amin. Dan tentu saja kita tunggu karya-karyanya. Dan yang lebih penting lagi, nyanyiannya. Ya. Dan saya selalu, Prof. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ukti, makasih luar biasa. Bapak juga itu adalah inspirasi saya. Wah, luar. Ya, saya dulu mengenal Bapak daripada Pak mengenal saya. Oh, luar. Ya. Saya juga cinta lagi ini. Iya, siapa yang tidak kenal Lupias Maradano? Iya. Ya, itulah hebatnya Prof. Prof ini pintar mengambil hati orang. Makanya kita datang ke sini, ya. Tanpa diundang pun kita datang. Apalagi kita diundang. Begitu Pak ya. Ya. Oke, Prof, saya sehat selalu. Oke, Dan kita berharap Sama. Prof selalu sehat dan terus bisa menjadi inspirasi buat kita semua, terutama buat masyarakat khususnya Sulawesi Selatan dan sivitas akademika untuk Negeri Makassar. Bersama kru yang bertugas, saya Upias Maradana mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.